Jadi ini satu pertemuan tinggal dari saya aja ya. Kalau yang lain sudah selesai semua ya Pak Sony, Bu Heka, Pak Adi. Tinggal nunggu saya. Ya, gini. Terkait dengan materi ya, saya kan bingung ya awal harusnya kan saya materinya kan di depan. Nah, ternyata materi saya itu sudah diajarkan sama yang lain. Tadi saya tanya salah satu PJMK. Jadi untuk kali ini saya kasih materi terkait dengan eh, tablet salut. Mungkin sudah belum? Sudah? Sudah Ibu, dengan Hmm. Bu Heka. Nah, kalau sudah apa lagi yang harus aku kasih? Karena saya melihat RPS-nya ya itu-itu aja. BK sudah tablet salut ya. Kalau pelepasan obat, Iya, Ibu. perbedaan pelepasan obat konvensional terkontrol, sudah belum? Nggak tahu. Belum. Sepertinya belum Ibu. Kalau overlap saya minta maaf ya. Ini karena saya jujur saya bingung semuanya kok sudah diajarkan padahal saya masih kurang satu materi. Karena kalau saya lihat akhirnya kan nggak sama dengan yang ada di RPS ya. Kalau CPOP sudah ya. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Ya sudah kalau gitu ini nanti paling cuma sebentar karena kan saya hanya menjelaskan materi yang saya siapkan tadi salut sama konvensional ya. Jadi nanti mungkin saya nggak bisa sampai 2 SKS ya. Jadi seselesainya saja. Oke. Biar kalian juga bisa malam mingguan. Ya, oke, saya mulai ya. Saya share screen. Jika ada pertanyaan, nanti boleh langsung ditanyakan saja. Pedesnya dikit aja ya, pedesnya dikit. Nah, bisa dilihat ya. Kak, dikit aja, pedesnya dikit ya bilangnya. Nah, ini model pelepasan obat konvensional dan terkontrol. Kenapa kok pengen Mungkin ini ada hubungannya juga dengan Solida. Kenapa? Karena kan di Solida itu kan ada tablet-tablet konvensional dan juga ada tablet-tablet yang non konvensional. Contohnya tablet sustain release, tablet tablet salut itu kan sudah disampaikan juga sama Bu Heka katanya tadi tablet salut. Nah, itu kalau tablet sustain release itu termasuk eh, dalam sediaan obat yang terkontrol. Jadi pelepasannya itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga obat nanti tidak bisa langsung keluar begitu saja, tapi dia diatur waktunya kapan seharusnya keluar. Contohnya ya termasuk obat sustain release tadi ya. Jadi obat-obat yang pelepasannya itu memang diatur supaya nanti kadar pada kadar pada kadar sistemis ya. Jadi kadar obat dalam tubuh itu dia tetap terjaga, tidak sampai turun gitu ya. Jadi kamu minum misalkan sehari 1 kali itu sama halnya dengan minum 3 kali sehari. Nah, itu contohnya obat yang dibuat secara terkontrol. Nah, memang ini agak overlap sama
DDS ya. Mungkin nanti kalau kalian mengambil mata kuliah DDS, sistem pengantaran, mungkin akan ada ini sedikit. Ya, kenapa saya berikan ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa obat-obat tablet ya, obat-obat solida itu tidak hanya konvensional, tapi juga ada yang non konvensional yang memang sistem pelepasannya itu diatur sedemikian rupa sehingga efek yang diinginkan tercapai gitu. Jadi hanya cukup satu kali minum seperti pertama untuk orang-orang yang misalkan sibuk tapi harus minumnya harus 3 kali sehari. Atau mungkin orang-orang yang dia memang bermasalah, kesulitan untuk minum, atau mungkin minum obatnya itu kalau harus tengah malam misalkan. Nah, itu kan eh, harus misalkan 3 kali sehari, 4 kali sehari. Nah, itu kan tidak bisa, makanya dipakailah. Memang lebih mahal, tapi dipakai dengan sistem yang non konvensional itu bisa mengatur bagaimana kita bisa mengkonsumsi obat tersebut, gitu ya. Nah, contohnya di sini DDS konvensional itu tidak hanya tablet ya sebenarnya, bisa yang lainnya. Tapi saya di sini saya arahkan ke tablet dulu karena memang ini adalah solida. Nah, DDS yang konvensional itu biasanya dia dikeluarkan dari tubuh dengan sangat cepat, dengan dosisnya yang tidak terjaga dengan baik dalam jendela terapeutiknya. Jadi memang yang konvensional itu memang ya sudah kalau memang dia waktunya dia terdisolusi ya sudah dia terdisolusi gitu. Jadi tidak tidak bisa diatur secara pelan-pelan. Misalkan dia melepasnya harus ke sekian. Ya. Dalam sehari itu dia terlepasnya sekian pelan-pelan itu enggak. Tapi langsung kalau waktunya memang dia sudah terdisolusi di situ, sudah ada dia sudah masuk ke dalam hmm, jaringan ke dalam sirkulasi sistemis gitu ya. Jadi dia sudah langsung hancur. Itu kan kalau yang konvensional. Jadi kalau yang konvensional itu setelah dikonsumsi, satu dosis konvensional obat tersebut dia dapat dimetabolisme dengan sangat cepat. Dan kadar obatnya itu bisa langsung meningkat. Kemudian setelah meningkat, dia langsung diikuti dengan penurunan yang eksponensial. Jadi dia turun. Jadi setelah meningkat, gitu langsung dia turun. Bedanya nanti dengan yang non konvensional sebelum dia turun itu sudah naik lagi. Ya, jadi gambarnya tadi kalau digambarkan tuh kayak gunung gitu, dia mau turun sudah ada yang naik lagi. Sudah ada yang naik lagi. Tidak sampai kadar di dalam tubuh itu dia turun. Kadar di dalam plasma itu tidak sampai turun. Nah, itu yang non konvensional. Untuk mempertahankan konsentrasi obat dalam plasma, maka konsentrasi efektif minimum yang disebut dengan istilahnya MIC itu di bawah konsentrasi toksik. Jadi supaya dia bisa mempertahankan konsentrasi obat di dalam plasma itu harus berada di bawah konsentrasi toksiknya. Nanti ada gambarnya ya. Nah, ini gambarnya. Jadi yang A ini adalah obat-obat tunggal, obat konvensional. Yang A ya bisa dilihat di sini. Nah, ini sudah terlihat ya di mana dia dosis toksiknya itu ada di mana level toksiknya ini. Nah, kalau yang dosis minimum efektif ya, level dosis minimum yang efektif atau MIC tadi dia ada di sini. Ini yang untuk dosis tunggal yang konvensional. Kemudian yang gambar yang di sini adalah obat dosis ganda. Jadi saat obatnya tadi kadarnya itu meningkat, kemudian biasanya kalau sudah meningkat kan dia turun seperti halnya yang ada di atas. Sebelum sampai turun banget, dia sudah naik lagi. Ya, sebelum levelnya itu ke bawah sini, dia sudah naik lagi. Sudah naik lagi. Nah, ini adalah dosis ganda. Kelihatan ya. Kalau yang C, ini adalah peningkatan yang ada pada dosis tunggal. Ini gambarnya ya. Jadi di sini yang sumbu Y sini ya. Ini adalah kadar obat, konsentrasi obat di dalam plasma. Sama. Jadi yang di sini adalah kadar obat di dalam plasma. Kemudian di sini waktunya.
Jadi saat obat itu naik, ya kadar obat plasma di dalam darah itu naik, nanti setelah dia mencapai puncak, dia akan turun. Kalau obat eh, konvensional seperti ini. Jadi turunnya itu sudah sampai di bawah level minimum efektif. Jadi di bawah konsentrasi efektif minimum. Itu. Tapi dibandingkan coba yang di gambar sebelah. Sebelum dia benar-benar turun ke level di bawah minimum efektif konsentrasi minimum ya, konsentrasi minimum yang bisa memberikan efek terapeutik, dia sudah naik lagi. Ini. Ya. Tadi sudah saya sampaikan untuk obat-obat yang non-konvensional itu ada obat sustain release, ada sustain action, ada control release, extended release, dan depot release. Ini semuanya adalah istilah-istilah yang mengidentifikasikan sistem penyampaian obat atau sistem pemberian obat yang dirancang untuk mencapai efek terapi yang berkepanjangan. Jadi efek terapinya itu dia bisa bertahan lama dan terus-menerus melepaskan obat dalam jangka waktu yang lama setelah pemberian obat dosis tunggal. Jadi kita cukup minum satu aja, dia bisa melepaskan obat dalam jangka waktu yang lama, memberikan efek obat yang panjang. Nah, profil pelepasan obat secara in vivo dapat dilihat di gambar ini. Nah, jadi ini adalah profil obat sustain release, extended release, depot release, profilnya seperti ini. Jadi dia bisa memberikan efek dalam jangka waktu yang lama. Dosis kadar pada plasma darah yang terjaga dalam waktu yang lama. Ini ya. Jadi ini waktu ya. Jadi bisa dia kalau di gambar ini dalam waktu 24 jam dosisnya dia tetap di atas konsentrasi efektif minimum. Tapi dia juga berada di bawah efek toksiknya. Tidak sampai menyebabkan efek toksik. Nah, kalau seperti ini kira-kira obat-obat seperti ini, kelemahannya apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa tahu? Ini yang mengatur pelepasannya itu adalah matrik obatnya kan. Matrik obat yang kita gunakan ya, tidak hanya apakah hanya di Solida enggak, bisa di sediaan yang lain. Tapi dia bisa mengatur pelepasannya. Contohnya ya, selain Solida itu ada patch. Jadi patch sediaan yang berupa patch itu dia ditempelkan, dia juga bisa mengatur pelepasan obat secara bertahap. Nah, nanti eh, gambarnya, profil pelepasannya juga kayak ini. Kayak yang di Solida ini. Nah, untuk yang obat-obat yang seperti ini yang saya tanyakan, kira-kira dalam bayangan kalian, ada nggak yang harus kita jaga? Yang ternyata kalau ternyata dia tidak sesuai yang kita inginkan, membahayakan ke pasien. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Intinya di sini kan kita membawa obat yang kita masukkan itu kan konsentrasinya besar. Bener nggak? Yang kita minum tuh konsentrasinya kan besar karena bisa digunakan untuk 1 hari misalkan. Nah ternyata, ini dengar kan semua kata-kata saya? Masih mendengarkan saya kan? Masih Ibu. Nah, Ibu. nah ternyata matrik yang kita gunakan tadi, ternyata dia tidak mampu melepaskan obat secara pelan-pelan, secara bertahap. Apa yang terjadi? Obatnya bisa keluar semua. Sehingga dosis yang masuk ke dalam tubuh kita bagaimana kalau seperti itu? Overdose, Mbak? Iya, Ibu. Ya, itu ya. Jadi kelemahannya ya yang benar-benar harus kita teliti sebelum kita membuat obat ini ya. Itu adalah kemampuan si matrik tadi bisa melepaskan obat secara bertahap. Kalau ternyata
dia tidak mampu untuk mengatur pelepasan obat, maka konsentrasi obat di dalam plasma itu sangat tinggi, bahkan sampai toksik. Itu yang berbahaya pada pasien. Ya, makanya kenapa obat-obat non-konvensional itu harganya mahal, karena matrik yang kita gunakan, bahan-bahan tambahan yang kita gunakan itu biasanya dia harus bagus, mampu mengatur pelepasannya tadi. Kalau obat konvensional enggak. Jadi kita sudah seperti kita membuat tablet biasa, ya sudah kita minum. Waktunya minum lagi ya kita minum. Misalkan 3 kali sehari ya kita minum 3 kali sehari. Tapi kalau ini obat yang seharusnya diminum 3 kali sehari, kita cukup minum 1 kali sehari. Tapi ya itu tadi, kita harus benar-benar waktu kita membuat formula, pada saat preformulasi itu harus benar menentukan bahan tambahannya yang bisa mengatur pelepasan. Itu ya. Produk pelepasan terkendali ini akan menawarkan beberapa keuntungan, antara lain bisa mempertahankan kadar obat dalam plasma. Tadi sudah ada di gambar ya. Jadi obat dalam plasma itu tidak sampai turun, tapi dia sudah naik lagi. Dia mulai turun, sudah muncul lagi dosisnya, karena tadi sudah diatur tadi. Nah, keuntungan yang lain, dia bisa memperkecil toksisitasnya. Kenapa? Tadi ya, karena kita minumnya cukup sekali, misalkan. Obatnya bisa diatur sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, menurunkan efek samping akibat terjadinya fluktuasi kadar obat di dalam plasma. Dan frekuensi pemberian obat sekali sehari ini dapat menjamin terapi obat optimum. Jadi, ini adalah keuntungan jika kita menggunakan obat yang produk pelepasannya terkendali. Sediaan konvensional ini dirancang untuk melepaskan zat aktif dengan segera. Ya, kalau obat konvensional ini tujuannya adalah dia mampu melepaskan zat aktif dengan segera, sehingga dia dapat diabsorpsi sehingga dia bisa masuk ke dalam sirkulasi sistemik dengan cepat dan sempurna. Ini kalau obat konvensional. Sebaliknya, jika itu adalah sediaan pelepasan terkendali, dirancang untuk melepaskan zat aktif secara lambat, ya, lebih lambat jika dibandingkan dengan sediaan konvensional. Itu kalau obat terkendali. Nah, kemajuan teknis ini bisa menjadi apa ya? Bisa membuat terjadinya perkembangan modifikasi pelepasan obat semakin meningkat. Jadi banyak orang-orang itu ya, peneliti-peneliti itu yang berlomba-lomba ya, intinya dia memodifikasi pelepasan obat tadi supaya sistem pemberian obat ini ya akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada pemberian obat yang konvensional. Jadi dengan cara tadi modifikasi-modifikasi sampai saat ini pun modifikasi-modifikasi untuk sistem penghantaran tadi masih terus dikembangkan. Anda bisa melihat nanti bisa searching apa sih modifikasi obat ya, modifikasi sediaan farmasi yang saat ini yang sedang ngetren dikembangkan. Ya, mungkin ada yang saya nggak ngomongin solida dulu ya. Misalkan insulin. Insulin saat ini yang ada adalah insulin dengan suntikan. Nah, suatu saat ini pun juga sedang dikembangkan insulin yang dispray. Jadi tidak harus disuntikan, tapi bisa di spray, ya, atau yang lain. Misalkan bentuk-bentuk inhaler yang dia memiliki efek sistemis, tapi diberikan secara inhaler. Nah, kayak gitu yang mungkin masih kesempatan Anda, misalkan nanti pengen
eh, meneliti sistem penghantaran. Ya. Ini modifikasi pelepasan sistem penghantaran obat yang ada, contohnya delayed release atau pelepasan tertunda. Ini menunjukkan bahwa obat tidak dibebaskan segera ya. Jadi dia tidak bisa langsung dilepaskan begitu saja, tetapi dilepaskan dengan pengaturan tertentu. Delayed release ini adalah pelepasan yang berulang dari satu atau lebih dosis yang berselang obat dan digabungkan ke dalam bentuk dosis tunggal. Contohnya, nanti untuk repeat action, contohnya yang termasuk dalam pelepasan tertunda ini adalah obat-obat yang berulang, ya, obat-obat repeat action. Dan contohnya bisa repeat action itu bisa menggunakan bentuk tablet, tablet-tablet salut gitu ya, kemudian bisa kapsul. Nah, ini nanti tujuannya eh, waktu pelepasan yang diinginkan tadi bisa dicapai melalui lapisan penghalang. Tujuannya untuk delayed release ya, ini menahan cairan lambung ya. Pada saat dia masuk ke dalam tubuh nanti, dia bisa menahan cairan lambung, tetapi dia hancur di dalam usus. Jadi pada saat dia memasuki lambung, lambung itu kan pH-nya sangat asam ya. Jadi dia dilindungi di situ supaya dia tidak hancur di lambung. Nah, setelah melewati lambung, setelah lambung kan dia masuk ke usus. Nah, disitulah nanti di usus nanti dia bisa pecah di situ. Contohnya ya, di delayed release itu kan obat yang di obat yang dilepaskannya tertunda ya. Kenapa maksudnya di sini? Dia tidak terlepas di lambung, tapi terlepasnya di usus. Supaya nanti dia tidak lepas di lambung itu dia dilapisi yang bisa menahan asam yang sangat kuat pada lambung tadi. Nah, setelah dia masuk di lambung, dia aman, dia masuk ke usus. Nah, di situ baru obat-obatnya dilepaskan. Karena kenapa? Karena tujuannya memang pengobatannya tidak di gastrointestinal ya, tapi dia di usus. Dia memang tujuan pengobatannya ada di usus. Itu contohnya untuk obat-obat cacing misalkan ya. Nah, itu contohnya supaya dia masih bisa melewati eh, lambung ya. Lambung yang memang pH-nya asam dengan aman tanpa pecah di situ baru dia dilepaskan pada saat mulai masuk ke dalam usus. Kemudian yang repeat action atau R. Ini menunjukkan bahwa dosis individualnya tadi dilepas segera setelah pemberian dosis yang kedua atau dosis yang ketiga dilepaskan pada interval berselang. Jadi dosis pertama dia lepas, ya. Dosis yang pertama lepas, setelah dosisnya mau turun, dosis yang kedua dilepaskan. Kemudian udah mau turun, dosis yang ketiga dilepaskan. Begitu seterusnya. Jadi sebelum dia mencapai kadar yang sangat rendah, dia sudah melepaskan dosisnya lagi. Tapi masih tetap konsentrasi di dalam plasma itu masih tetap terjaga, tidak sampai turun. Ini yang repeat action. Dan yang extended release. Ini mengacu pada pelepasan lambat dari obat sehingga konsentrasi plasma tadi bisa dipertahankan pada tingkat terapi pada jangka waktu tertentu. Pada umumnya untuk extended release ini 8 sampai 12 jam. Jadi dia mampu mempertahankan konsentrasi obat dalam plasma itu sekitar 8 sampai 12 jam untuk ER ini. Kalau prolong release ya, prolong release ini menunjukkan bahwa obat tadi disiapkan untuk penyerapan selama periode lebih lama dari bentuk sediaan konvensional. Memang di sini kita memang agak sulit ya membedakan untuk obat-obat non-konvensional, terutama dalam bentukan tablet. Ada sustain release, repeat release, prolong release ya. Nah, itu eh, kita harus tahu tujuannya itu di mana, berapa lama ya, bukan di berapa lama dia tahan.
Hal ini tujuannya dirancang untuk melepaskan obat secara perlahan dan untuk menyediakan kelangsungan penyediaan obat selama periode yang diperpanjang. Sebuah sistem pelepasan dikendalikan khas dirancang untuk memberikan tingkat obat yang konstan atau hampir konstan dalam plasma ya. Tujuannya untuk mengurangi fluktuasi melalui lepas lambat selama jangka waktu tertentu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Yang kelima, kontrol rilis. Kontrol rilis ini melepaskan obat konstan sehingga bisa memberikan konsentrasi obat dalam plasma tetap setiap waktu. Sistem pemberian dari obat ini disampaikan dengan laju yang telah ditentukan untuk jangka waktu yang lama atau dalam jangka panjang. Istilah ini, ya, istilah kontrol rilis, prolong rilis, sustain atau slow release atau lag ini digunakan secara sinonim ya, biasanya dengan istilah extended release. Jadi nanti ada macam-macam jika kalian mau buka pustaka ya. Ada yang menyebutkan extended release, ternyata di dalamnya itu ada prolong release, ada control release gitu. Ada sustain release, tergantung pustaka yang kalian baca. Sekarang sustain release. Sustain release ini menunjukkan pelepasan terhambat berkepanjangan atau pelepasan lambat untuk dalam jangka waktu yang lama. Sistem pelepasan berkelanjutan hanya memperpanjang terapi obat untuk jangka waktu yang lama. Jadi sustain release ini biasanya disebut dengan sistem obat pelepasan yang berkelanjutan ya, sustain release. Kalau pulsatil release ini melibatkan pelepasan sejumlah terbatas obat pada interval waktu yang berbeda yang diprogram dalam produk obat. Nanti saya sebenarnya ada bukunya ya, kalau kalian mau. Kebetulan kita sudah membuat buku Solida itu bersama-sama ya. Dosen-dosen Solida itu bersama-sama. Kalau kalian mau nanti, misalkan mau beli ya bisa ke siapa ya? Judulnya Teknologi Farmasi Sediaan Solida. Itu di situ ada nama-nama dosen-dosen IIK yang membuat ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada di situ. Nah, time release. Time release ini digunakan untuk mendapatkan pelepasan dengan jeda waktu sekitar 4-5 jam. Sediaan ini dilapisi selulosa asetat talat untuk memberikan perlindungan pada asam lambung. Ya, memberikan perlindungan dari eh, asam lambung sehingga dia tidak pecah tadi. Lapisan ini menyebabkan keterlambatan pelepasan obat, menunda pelepasan obat di usus halus, ya, supaya dia terlepasnya di usus. Waktu pelepasan obat ini dikendalikan sehingga bisa terhambat hingga 5 jam dan bisa ditargetkan untuk terlepas pada usus besar. Ini time release namanya. Oke, memang nggak banyak ya untuk materi yang saya sampaikan hari ini. Sebenarnya saya sudah menyediakan materi untuk tablet salut, tapi ternyata sudah disampaikan sama Bu Heka. Ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. CPOP juga. Kalau CPOP kemarin siapa yang menyampaikan? Harusnya saya yang menyampaikan sebenarnya. Siapa yang sudah menyampaikan? Ibu Puput, Ibu. Oh, Bu Puput menyampaikan CPOP ya. Iya, Ibu. Kalau Pak Sony apa? Pak Sony ngajarnya sebelum Bu Heka apa setelah Bu Heka? Sebelum Ibu Eka. Sebelum Bu Heka, Pak Sony, baru Bu Heka. Jadi nanti untuk UAS-nya, mungkin saya bisa nitip soal ya ke siapa Pak Sony ya yang terakhir yang mau UAS ya.
Kak Sony dan Bu Eka itu. Ya, jadi nanti mungkin soalnya saya bisa, kalau saya nggak buat sendiri, saya bisa nitip soal ke beliaunya. Nanti koreksinya bisa jadi satu, karena UTS dan UAS dibaginya 50%, 50%. Itu. Jadwalnya UAS-nya kapan? Untuk Solida. Hari Sabtu tanggal 28 ya. Oke. Nanti tolong ini ya, diingatkan lagi aja nanti ke saya. Jadi ini saya sudah selesai ya, sudah 3 kali pertemuan. Iya, Ibu. Oke, kalau ada pertanyaan nggak untuk materi kali ini? Ini kalau misalkan Anda nanti berminat, nanti kalau ada apa namanya mata kuliah pilihan yang sistem penghantaran obat, nanti insya Allah dilanjutkan di situ. Ya, karena sistem penghantaran obat itu macam-macam. Kalau ini tadi kan saya ngomongnya lebih ke tablet. Kalau sistem penghantaran obat itu tidak hanya tablet, tapi semuanya. Baik solida, semi-solid, liquid. non Terutama untuk yang bentuk-bentuk non konvensional, contohnya nano-nano partikel seperti itu, gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri aja untuk pertemuan hari ini ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Selamat bermalam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.